saya Dr. Frian Refla Syarif, SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Hari ini kita akan membahas tentang jerawat. Ini kebetulan juga saya lagi jerawatan di sini sama di sini. Kenapa? Nanti ini kita bahas. Jadi gini, yang pertama mesti diketahui jerawat itu sebenarnya penyebabnya itu multifaktorial. Kenapa multifaktorial? Karena banyak banget nih penyebab dari jerawat. Nah, jadi dari satu-satu penyebab itulah bagaimana cara kita mentata laksana atau mengobati si jerawat ini. Yang pertama itu genetik. Jadi genetik itu juga berpengaruh pada kemunculan jerawat pada seorang individu ya. Jadi misalnya ternyata A ini berjerawat, kalau misalkan dia berhubungan dengan genetik itu kemungkinan dulu orang tuanya itu juga punya jerawat di umur yang sama pada saat si A ini memiliki jerawat. Jadi biasanya pada masa-masa puber, kalau perempuan yang sudah menstruasi, yang laki-laki yang sudah akhir balik. Kemudian yang kedua itu berpengaruh juga dipengaruhi juga oleh kolonisasi bakteri. Apa sih kolonisasi bakteri itu? Jadi ada banyak tuh bakteri di kulit wajah yang bisa menyebabkan jerawat. Terus kemudian yang ketiga juga dari matahari. Kalau misalkan jarang pakai sunblock kalau keluar rumah ya, itu yang terpapar matahari sering itu juga bisa menyebabkan jerawat. Kemudian lagi juga dari daily lifestyle ya, jadi gaya hidup sehari-hari. Apa sih yang bisa menyebabkan jerawat? Misalnya dari makan makanan, suka makan kacang tanah ya, terus udah gitu juga suka makan dairy products, keju, coklat, susu, es krim ya, yang seperti itu. Terus juga suka makan pedas, suka makan berminyak, nah itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, kenapa jerawat saya muncul? Karena beberapa hari ini saya setiap buka puasa makannya itu hampir yang mengandung kacang-kacangan terus, jadi gado-gado atau ketoprak itu hampir tiap hari. Jadi muncullah jerawat, tapi nggak apa-apa, itu bisa diobati. Nanti kita ngomongin masalah pengobatannya ya. Kemudian faktor-faktor pencetusnya yang lain itu adalah begadang dan stres. Jadi kalau stres itu juga bisa menimbulkan jerawat. Kenapa? Karena pada saat kita stres itu dia akan mengaktifasi si kelenjar sebum ini ya, atau kelenjar minyak di kulit itu jadi aktif. Jadi akhirnya nanti sebumnya jadi banyak, minyaknya jadi banyak, dan akhirnya bisa menyebabkan si jerawat ini muncul. Nah, jadi dari yang semua tadi udah saya jelaskan itu, nanti kita bisa tahu tuh pengobatannya ya. Jadi satu-satu nanti kita bahas. Kalau misalkan kita membahas masalah genetik, ya itu tentu sulit karena kalau genetik itu kan memang sudah keturunan. Tapi bagaimanapun, walaupun keturunan itu akan ada proses inflamasi atau peradangan pada kulitnya. Jadi nanti itu yang akan lebih bisa kita tata laksana. Kalau misalkan kolonisasi bakteri, nah sampai susah ya ngomongnya. Jadi kolonisasi bakteri itu, jadi banyak nih bakteri di kulit. Nah itu makanya sometimes kalau pada pengobatan jerawat itu dia akan diperlukan juga antibiotik oral atau yang diminum. Biasanya itu bisa kita pakai antibiotik, ada yang 2 kali sehari diminumnya atau ada yang 1 kali sehari, nanti tergantung lihat dari tingkat keparahannya juga. Kemudian kalau misalnya karena juga dipicunya juga sama matahari, itu juga kita bisa pakai sunblock yang teratur kalau keluar rumah. Nah sunblock ini juga berpengaruh nih sama SPF-nya, juga berpengaruh sama bahan dasar sunblock. Jadi kalau jerawatan itu sebaiknya memang semua krimnya itu water based, jadi bahan dasarnya itu air, jadi dia tidak tambah kulitnya makin berminyak. Kemudian nanti dari makanan juga dan lifestyle itu juga harus dihentikan, bukan dikurangin. Jadi biasanya sering makan gorengan, jangan dikurangin, jadi justru memang harus di stop makan gorengan, dan itu akan memperbaiki hampir 50% dari tingkat keparahan si jerawatnya ini. Jadi kalau misalkan jerawat itu nanti akan ada 2, yang satu adalah fase pengobatan, kemudian nanti ada fase maintenance. Jadi akan fase pengobatan dulu. Nanti kalau pada saat fase pengobatan itu kan akan dikasih skincare yang sesuai dengan jenis masalah kulitnya pada saat itu. Jadi biasanya nanti skincare-nya itu akan mengurangi produksi minyak, terus udah gitu juga keratinisasi. Jadi keratinisasi itu adalah proses regenerasi sel kulitnya itu. Nah itu sel folikel-folikelnya juga itu juga akan diperbaiki, akan dibikin lebih sehat.
Nah, itu juga nanti akan dipengaruhi oleh skincare yang sesuai dengan jenis kulit. Nanti kalau misalkan sudah tahap pengobatan udah selesai, nanti kita lihat 1 atau 2 bulan setelahnya ada nggak sih muncul lagi si jerawat ini. Kalau misalkan dalam 1 bulan cuma muncul 1 atau 2, oke, kita masih bisa anggap itu masuk ke tahap maintenance, sudah bisa gitu. Tapi kalau misalnya masih banyak, tentu kita harus lanjutkan dulu nih si tahap pengobatan. Oh ya, ada satu lagi juga yang ketinggalan. Salah satunya juga pencetus jerawat itu adalah hormonal. Sampai lupa kan? Jadi hormonal itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dia punya riwayat PCOS atau polycystic ovarium syndrome. Jadi itu dia sel telurnya kecil-kecil. Nah, itu biasanya nanti dokter obgyn atau spesialis kandungan yang menegakkan diagnosis. Itu mempengaruhi ke si jerawat. Jadi biasanya dia banyak jerawat, nanti bisa dilihat tuh apakah dia mengalami PCOS itu atau enggak. Nah, juga bisa terjadi pada ibu hamil, ya kan biasanya hormonnya kan itu kurang stabil ya hormonnya itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi munculnya jerawat. Nah, itu juga kalau misalkan hormonal, pada beberapa kasus tertentu itu hormonal itu bisa juga diberikan pil KB, tapi nggak semuanya perlu. Jadi nanti kita ada tahapan-tahapannya. Biasanya itu nanti ditentukan oleh dokter spesialis kulitnya begitu. Nah, kita berbicara lagi masalah sebum. Jadi kalau misalkan berminyak kan biasanya cenderung si skincare ini dia akan mengurangi produksi minyak, tapi nggak boleh juga produksi minyak itu benar-benar kurang, jadi justru malah kulitnya jadi makin kering. Itu nggak boleh, karena nanti bisa jadi rebound. Jadi pada saat kulit kering, nanti si kulit ini dia ada reseptornya ya kan, jadi nanti kulit ini akan bilang ini kulitnya kering, yuk kita produksi minyak lebih banyak, dan akhirnya akan banyak banget produksi minyaknya dan justru akan bisa menimbulkan jadi jerawat. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya yang berjerawat memang harus pakai rangkaian skincare yang khusus untuk jerawat. Dan kapankah bisa dipakai si skincare ini? Kalau sudah muncul penyakitnya atau sudah ada jerawat, itu udah boleh kok pakai skincare. Tapi tentu yang memang skincare-nya ini memang diresepkan oleh dokter spesialis kulit. Jadi memang sesuai ya dengan keilmuannya juga, sesuai juga dengan kebutuhan para pasien ini. Jadi harus rajin dan pakainya itu harus berkomitmen, nggak boleh hari ini pakai besok nggak, abis itu pakai. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Jadi harus rajin, rutin setiap hari. Nggak boleh kalau misalkan tiba-tiba males. Apalagi nih yang paling sering kalau misalnya jerawat, pada saat pemakaian skincare dia akan mungkin dia jadi breakout. Jadi malah makin banyak, itu nggak apa-apa. Dilanjutin aja skincare-nya. Jadi nanti dia memang ada tahap, kalau misalkan kita di awal mungkin bisa bilang itu tahap detoksifikasi. Jadi nanti dia keluar dulu, nanti kemudian akan disembuhkan juga dengan skincare yang sama, dan akhirnya nanti akan masuk ke tahap pengobatan selesai dan kita bisa maintenance. Kalau udah maintenance itu udah boleh ganti produk skincare yang lain yang mungkin untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya, ya baik itu yang merah atau yang hitam, nanti itu bisa diganti ke skincare yang lebih sesuai dengan kondisi kulitnya saat itu. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai jerawat. Saya rasa harusnya sudah cukup ya, tapi kalau misalkan belum cukup, boleh tulis di komen. Nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap. Oke, thank you.